MPASI untuk tumbuh kembang bayi itu bermanfaat membantu bayi menjadi kuat dan sehat. MPASI juga dikenal sebagai transisi dari makanan bayi menuju ke makanan keluarga, yaitu makanan orang dewasa. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi nih sama saya Herlinda di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke, topik bahasan kita di Polkesma Talk hari ini tentu sangat menarik ya, karena mungkin terutama bagi ibu-ibu nih, dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kepala Instansi Gizi RSUD Dr. Saiful Anwar ya. Hari ini temanya adalah tumbuh kembang mulus dengan MPASI bagus. Menarik banget kan nih temanya ya, terutama untuk ibu-ibu ya. Ya, jadi sebelumnya saya ada pembukaan dulu ya. Jadi saat ASI sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, perlu adanya makanan pendamping ASI atau biasa disebut MPASI. Harus diberikan kepada anak sejak usia 6 bulan ke atas ya Bu ya. Pentingnya MPASI untuk tumbuh kembang bayi itu bermanfaat membantu bayi menjadi kuat dan sehat. MPASI juga dikenal sebagai transisi dari makanan bayi menuju ke makanan keluarga, yaitu makanan orang dewasa. Usia 6-24 bulan merupakan masa saat malnutrisi banyak terjadi pada bayi. Ini mungkin masa rawan ya, karena kan transisi dari ASI ke makanan lunak padat gitu. Jadi MPASI ini berkontribusi pada tingginya prevalensi gizi buruk di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemberian MPASI juga penting untuk mencegah gizi buruk pada anak. MPASI yang diberikan pada anak harus merupakan makanan yang kaya nutrisi dan disiapkan secara higienis. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa pemberian makanan yang mengandung 4 kelompok makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk membahas topik ini bersama kita sudah hadir nih narasumber kita dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Ibu Ida Restiani, SST MKes RD. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Mbak Linda. Beliau ini adalah Kepala Instansi Gizi nggih? Instalasi Oh, gizi. instalasi gizi Iya. di Rumah Sakit Saiful Anwar. Betul. Oke, sebelum kita ngobrol nih berkaitan dengan topik bahasan kita, sahabat sehat Polkesma ingin tahu juga sebelumnya Ibu kesibukannya apa nih Bu? Oh ya, kesibukan saya sehari-hari ya di instalasi gizi RSUD Dr. Saiful Anwar ya. Selama ini sebelumnya saya termasuk baru ya, ini jadi kepala instalasi. Saya mulai bulan Januari kemarin ya baru dilantik menjadi kepala instalasi. Sebelum itu kesibukan saya ya ini kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit. Saya pernah ke ruang rawat pasien, kemudian juga pernah di penyelenggaraan makanan, kan ada ruang lingkup di rumah sakit itu banyak. Kemudian juga pernah ini di bagian perencanaan. Jadi menghitung berapa sih kebutuhan bahan makanan yang harus kita buat atau kita datangkan, seperti itu. Berarti keliling Iya, SSA ya Bu betul. Iya. ya. Oke, berarti kita langsung aja ya Bu bahas ke topik utama kita, yaitu Iya, MPASI. Karena memang MPASI itu sebenarnya menurut saya itu perlu dipersiapkan Bu, terutama bahkan ketika 3 bulan pertama. Jadi ketika anak itu masih ASI eksklusif ya, itu dipersiapkan. Jadi kayak dulu saya ingat anak saya itu Bu, jadi saya tuh sebelum anak saya 6 bulan tuh saya deg-degan Bu, ini gimana ya enaknya GTM, mungkin kalau zaman sekarang ya Bu, Iya. GTM. Terus habis itu ini cocok nggak ya makanannya sama lidahnya anak gitu. Jadi sebenarnya MPASI itu apa sih Bu Ida? Iya, oke. Sekarang kita ngobrol MPASI ya. MPASI, makanan pendamping ASI ya, air susu ibu, bukan pengganti loh ya. Jadi di sini MPASI itu adalah makanan yang diberikan kepada bayi
mulai usia 6 bulan sampai anak ya, kita bilangnya anak kalau dia sampai usia 2 tahun. Tentunya MPASI ini diberikan karena apa? Karena ASI sudah tidak mencukupi lagi pada usia 6 bulan ya. Jadi kalau zaman saya dulu ya, ASI eksklusif itu sampai 4 bulan, tapi sekarang kan terbaru 6 bulan ya. Nah, pada saat sampai 6 bulan itu cukuplah kita memberi ASI. Jadi seluruh kebutuhan gizinya bisa terpenuhi. Tapi begitu menginjak usia 6 bulan ke atas tidak bisa lagi. Makanya harus diberikan MPASI itu tadi. Gunanya apa? Yaitu tadi melengkapi kekurangan kebutuhan zat gizi pada bayi mulai usia 6 bulan sampai kira-kira nanti 2 tahun gitu. Berarti perlu digarisbawahi ya Bu, dia adalah pendamping, Iya, bukan pengganti. bukan. Jadi, tetap ada porsi ya untuk Iya, ASI ya Bu. betul. Sepenting apa sih Bu MPASI itu untuk tumbuh kembangnya anak? Iya, kenapa sih kok digaung-gaungkan ya? Ini harus pakai MPASI ya, jangan ASI saja kayak gitu ya. Betul. Jadi di sini saya tadi kan katakan ya, mulai usia 6 bulan ASI itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya, karena memang di sini mulai ada gap atau kekurangan ya. Jadi mulai usia 6 bulan kalau tidak diberikan MPASI dia akan kekurangan zat gizi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya di situ dia juga akan kekurangan zat gizi mikro atau mineral lain. Kemudian juga nah MPASI ini penting kenapa? Karena dia merupakan peralihan ya. Jadi dari bayi makanan ini ke makanan keluarga, di mana organ-organ tubuh bayi ini sudah mulai berkembang ya. Kalau dulu mampunya hanya apa ya, minum ASI gitu aja. Nah, sekarang enggak. Di situ mulai ada perkembangan fisik dan psikomotor sehingga diperlukan pendampingnya ini supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi. Dan perlu diketahui ya Mbak Linda bahwa ini menurut IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang kalau kita lihat 0 sampai 6 oke, ASI saja. Justru kita tidak boleh ya memberi makanan yang lain. Iya, betul. Tapi begitu 6 bulan, nah kalau hanya diberi ASI dia hanya mencukupi sekitar 60 sampai 70% saja jadi kebutuhannya. Ya, jadi kan nanti kalau dibiarkan itu kan kurang. Begitu dia menginjak usia 9 sampai 11, kalau nggak diberi MPASI lagi, hanya 50% kebutuhan gizinya itu yang terpenuhi. Kemudian begitu umur 1 tahun ke atas ya, itu hanya 30 sampai 40%. Jadi coba kita bayangkan ya, kalau ASI terus kita berikan, kita tidak beri MPASI lah, kebutuhannya hanya terpenuhi seperti itu. Selain itu gini, pentingnya MPASI itu melatih anak ya. Kalau minum susu ASI itu kan hanya istilahnya apa, nyedot gitu ya Mbak Linda ya. Jadi nyedot gitu Kenyot. aja. Nah gitu. Nah sekarang karena dia biasanya mulai tumbuh gigi ya. Iya. Nah itu harus dilatih supaya dia apa ya, belajar ngunyah. Jangan sampai anak kita sudah apa ya, usia setahun itu nggak bisa ngunyah. Ada juga ya seperti itu. Mungkin pernah terjadi ya, ibu-ibu itu hanya beri susu, misalkan dia kurang kasih aja susu formula. Memang bayinya gemuk ya, mungkin terpenuhi. Tapi apa, perkembangan dia dalam mengunyah makanan itu tidak bisa. Lambat ya. Iya, jadi memang itu merupakan tahap melatih ya anak supaya dia itu bisa makan kayak gitu ya. Jadi ya ngunyah ya. Kadang kan kalau hanya nyedot gitu aja lah, padahal dia harus terpenuhi ya kemampuan seperti itu untuk melatih fisik dan psikomotoriknya yang memang sudah mulai berkembang dan organ tubuh istilahnya saluran cernanya itu sudah bisa menerima makanan selain ASI kayak gitu. Jadi kadang kan di MPASI itu kan memang ada fase yang ketika anak itu kan nggak mau makan gitu ya Bu ya, itu kalau biasanya yang sering saya temui itu wis nggak apa-apa diganti susu aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak boleh ya Bu ya. Iya, nanti nggak melatih itu tadi kan ada tahapan dia mulai makanan mengunyah, dan bagaimana dia belajar makan lah istilahnya. Untuk kedepannya kan ya harus makan ya, belajar makan itu tadi. Berarti selain Gitu. untuk pemenuhan nutrisi juga untuk melatih motoriknya Iya ya, Bu, ya. betul. Motorik dalamnya terus. Iya. Heeh. Oke. Sebenarnya
MPASI itu kan banyak ya Bu ya macamnya gitu. Sebenarnya yang esensial atau yang penting itu apa sih Bu yang harus ada di MPASI gitu? Apakah eh, itu harus sesuai perkembangannya atau mungkin sama Bu ketika anak itu mulai 6 bulan sampai nanti 1 tahun ke atas tuh sama gitu? Oh ya, ada tahapannya ya Mbak ya. Memang MPASI memang harus diberikan secara bertahap ya, karena pada begitu dia yang biasanya hanya minum susu, kaget nanti misalkan diberi nasi kayak gitu Iya. ya. Ya jadi memang ada tahapannya, baik konsistensi bentuknya ya, sama jumlahnya ya. Jadi apa saja yang harus terkandung di situ ya. Sebelum masuk ke situ, ini kita ngobrol dulu kenapa sih strategi pemberian MPASI gimana kayak gitu ya. Pertama, dia itu nanti harus adekuat. Adekuat itu artinya apa? Tadi kan tanya apa saja yang harus ada di kandungannya ya. Jadi harus adekuat, artinya dia harus mengandung zat gizi yang lengkap. Walaupun nanti jumlahnya tentu disesuaikan dengan kemampuan bayi itu. Jadi ya mengandung zat gizi mikro utamanya seperti karbohidrat, protein, lemak. Kemudian tidak kalah pentingnya juga vitamin dan mineral nih, terutama pada anak ini kalau vitaminnya ya umum ya A, C seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah mineral Fe. Ya, zat besi. Besi. Ya, kan kita kenal kemarin-kemarin kalau di masalah gizi, kita bilang masalah gizi nasional itu kan ada triple burden itu ya. Jadi anak gizi buruk, kurang, obesitas itu juga nggak baik, kemudian satu lagi defisiensi Fe. Zat Nah, besi. itu iya zat besi, karena pada anak zat besi ini penting sekali ya. Dia bisa melindungi anak supaya tidak mudah terkena infeksi. Selain juga untuk perkembangan kecerdasan otak seperti itu ya. Jadi kandungannya itu tadi selain mengandung 4 gizi utama, kita bilang zat gizi mikro, juga vitamin dan mineral harus terpenuhi di situ. Kayak gitu. Menarik Bu yang kekurangan zat besi karena kan sebagai awam itu kadang yang penting nggak terlalu kurus atau yang penting nggak terlalu gemuk Iya, gitu kan Bu. Tapi heeh, heeh. zat besi ini yang biasanya kelewat gitu Iya, di ibu. diabaikan ya Oh, mungkin. benar. Heeh. Kira-kira apa Bu yang harus diberikan oleh ibu ke anaknya biar anaknya ini tidak kekurangan zat besi? Ya, jadi di sini mulai bayi sudah mulai diperkenalkan ya. Memang kebutuhannya tidak sebanyak pada dia nanti anak, remaja, dewasa seperti itu ya. Jadi dalam pemilihan bahan makanan ya, umumnya kalau pada MPASI kan kita sudah bisa memberikan protein ya. Sumber protein kan ada yang hewani seperti daging, hati, telur seperti itu, dan juga nabati, tahu, tempe. Nah, untuk Fe ini banyak terdapat pada sumber protein hewani di situ ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih bahan makanan kayak gitu ya. Jadi mana sih yang kandungan Fe-nya tinggi, karena memang itu seperti tidak kelihatan ya Mbak Linda ya. Jadi kayak remaja dia sebenarnya juga bahaya kalau dia sampai anemia, iya kan? Mungkin dia kelihatan langsung enggak, tapi dia males seperti itu. Dan bahayanya kalau pada ibu hamil anemia kan dia bisa melahirkan ini bayi yang berat badan lahir rendah, jadi kan sangat berisiko ya. Jadi memang tidak kelihatan nyata, tapi sebetulnya itu diperlukan oleh tubuh kayak gitu. Jadi mulai bayi harus apa ya, benar-benar diperhatikan kebutuhannya kayak gitu. Berarti memang mungkin diperbanyak ya Bu porsi untuk protein, terutama protein yang dari hewan gitu, Iya, daging. betul. Mungkin kalau daging itu kan kalau daging mungkin masalah tekstur ya Bu. Ada mungkin anak yang daging itu terlalu Keras gitu. terlalu kasar gitu Oh iya, kan. heeh. Mungkin bisa hati gitu Iya, betul betul. hati ayam atau sapi gitu Iya, yang mungkin heeh. bisa untuk mengganti daging sementara Iya, kayak iya, gitu. heeh. Nah, tadi kan sudah pentingnya MPASI Bu lah. Iya. Sekarang mungkin yang akhir-akhir ini saya sering baca Bu Iya. mengenai MPASI dini. Itu enggak Oh, iya iya, nggak heeh. jarang, banyak mungkin terjadi di Iya. luar sana, terutama mengenai MPASI dini. Justru yang MPASI yang terlalu lambat itu malah jarang Bu. Yang sering tuh kan MPASI dini. Iya, betul. Nah, itu bahayanya apa sih Bu Iya. sebenarnya?
Betul. Jadi ini sering juga terjadi ya. Kalau kita lihat mungkin banyak di daerah pedesaan mungkin seperti itu ya, karena memang pengetahuan ibu yang kurang. Jadi kadang kalau kita lihat yang dulu itu anaknya masih nangis terus ya, ini harus ini lapar, ini harus dikasih pisang, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya enggak ya. Jadi bahayanya apa sih sebetulnya? Kenapa harus menunggu usia 6 bulan? Karena sebetulnya memang organ-organnya ini belum siap ya. Jadi fungsi saluran cerna terutama ya. Jadi fungsi saluran cerna ini belum berkembang secara optimal sehingga dia belum bisa menerima makanan. Juga fungsi ginjalnya belum baik sehingga kalau dia menerima makanan efeknya pertama bisa dia diare. Ya, karena ya itu tadi, terutama kaitannya dengan saluran cerna belum bisa mencerna secara baik. Kemudian bisa juga dia kebalikannya konstipasi atau sulit BAB. Bisa juga yaitu dari teori atau dari beberapa literatur mengatakan demikian. Kemudian bisa juga ini muntah. Jadi anak seperti itu. Kemudian yang bahaya kalau dia sampai muntah terus, diare kayak gitu ya, bisa juga terjadi infeksi. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi kadang kalau orang bilang dulu ususnya jebol kan seperti itu ya. Iya, terlalu Iya, berat ya bebannya. jadi Benar. memang belum waktunya. Jadi kalau pada saat dia 0 sampai 6 bulan menangis itu berarti ASINya yang kurang, bukan dia lapar gitu ya. Tapi begitu dia sudah 6 bulan kalau dia masih menangis, nah itu tandanya dia harus ini mungkin MPASI-nya yang kurang seperti itu ya. Jadi harus ini benar-benar diperhatikan. Banyak kasus yaitu tadi kelihatannya sepele, nggak apa-apa, nggak taunya ternyata ini saluran cernanya memang belum berfungsi secara optimal kayak gitu. Belum siap menerima Iya, betul. hal yang lebih padat dari Iya, cairan ibu. Ya. karena Berarti memang yang perlu digarisbawahin adalah ASI itu sebenarnya cukup buat bayi di bawah 6 bulan gitu. iya Udah ASI betul aja udah betul. cukup gitu ya Iya, Bu ya. gitu. Memang seringnya gitu ya Bu. Jadi kayak masih lapar gitu kasih pisang kero Iya, gitu ya. iya, Sering gitu ya. Tapi sebenarnya itu berbahaya terutama untuk saluran pencernaannya iya, bayi ya Bu ya. Kak. Eh, tadi kan kalau untuk zat besi itu mungkin untuk anu ya Bu, seperti protein hewani gitu kan terutama. Iya, Jadi memang harus agak diperbanyak protein porsi dari protein dari hewan gitu. Nah, iya, sekarang ke vitamin Bu. Vitamin itu kan biasanya ada di buah dan sayur iya gitu betul. kan. Eh kan ada beberapa buah yang kalau saya pernah dengar gitu katanya nggak boleh dikasih buah yang panas gitu seperti durian Oh, terus habis itu nangka gitu iya kan iya. Bu. Sebenarnya semua buah itu boleh nggak sih Bu dikonsumsi anak ketika MPASI gitu? Oh iya ya, jadi MPASI memang buahnya tidak sebebas seperti kita ya Mbak Linda ya. Kita musim durian makan durian boleh ya. Lah Iya, ini jangan ya. Jadi memang ini tadi kan namanya pengenalan ya. Dia iya, pengenalan apa ya? Mulai dikenalkan makanan yang istilahnya dia baru mengenalnya ya. Jadi memang tidak semua terutama buah-buahan ini ya, sayur pun juga demikian, nggak bisa diberikan secara bebas kepada bayi. Pada saat dia kenal pertama kali MPASI ya, usia 6 bulan itu belum ada tambahan buah dan sayur, seperti hanya ini bubur susu istilahnya. Jadi yang agak cair kan itu pengenalan pertama ya. Jadi iya, dia dari susu kita beri bubur bubur susu ya, bubur bayi itu sekitar 2 sampai 3 sendok saja dan agak encer supaya dia mulai merasakan oh ya ya ini makanan yang lain. adaptasi. Iya. Tapi itu kalau sudah bisa diterima barulah kita memperkenalkan ada tambahan sayur dan buah itu. Sayuran kita pilihkan yang jangan terlalu tinggi serat. Karena apa? Tadi kan kaitannya dengan saluran cerna ya. Iya, Jadi iya, iya. biar mudah dicerna kayak gitu ya, supaya juga tidak menimbulkan efek samping kalau misalkan dia makan serat yang terlalu tinggi. Selain itu memang
pada bayi mulai 6 bulan sampai 2 tahun itu kebutuhan seratnya belum tinggi ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Jadi kalau sayuran itu biasanya yang gampang atau yang mudah itu wortel, seperti labu putih itu ya, yang biasanya kan agak dicincang gitu ya untuk mulai perkenalan itu. Intinya yang rendah serat. Jangan seperti diberikan kobis, kemudian apa ya, Yang bergas-gas sawi, itu. iya bergas. Nanti dia menimbulkan apa ya, tidak nyaman di perut, kembung seperti itu. Nah, untuk buah-buahan juga demikian ya, yang ya itu tadi tahap awal bisa pisang. Pokoknya jangan yang kecut ya, asem ya, sama yang bergas kayak durian tadi kan bergas ya. Iya. Kalau orang tua nggak apa-apa sih, mungkin habis satu enak ya. Bayi Iya, mungkin bener. mau saja, tapi nah jangan, dia sangat apa ya, ya Sensitif. iya berbahaya lah kalau saya bilang kalau diberi durian. Jadi pisang, kemudian bisa jeruk manis seperti itu ya. Kemudian kalau semakin besar, Alpukat. iya alpukat boleh, apel itu juga boleh, tapi nanti konsistensinya kita sesuaikan. Mungkin bukan yang 6 bulan ya makan apel, mungkin sudah mulai agak besar, dikukus dulu. Ada apa ya, tips seperti itu supaya ya lebih bisa dikonsumsi. Jadi memang tidak semuanya boleh. Kalau sayur mungkin seperti daun singkong gitu, wah itu untuk ibunya saja ya. Nasi Padang. Iya, nasi Padang untuk ibunya saja ya. Kalau bayinya jangan dikasih nasi Padang, nasi yang sederhana dulu gitu ya. Iya kan kadang ada ibu-ibu yang terlalu bersemangat gitu ya Iya, Bu MPASI, terus sudah menyiapkan menu semuanya lengkap, ada sayur, buah, protein, nabati, hewani, terus dimasukkan semua gitu Bu. Oh iya, Tapi ternyata memang ada tahapannya ya. iya Bahkan betul. sayur dan buah yang itu memang terlihat baik ya untuk Iya, orang dewasa. heeh. Berarti belum tentu itu baik untuk bayi gitu. Betul. Jadi tahapannya itu kita lihat biasanya dibedakan 6 sampai 8 bulan. Itu masih yang lembek-lembek seperti itu ya. Jadi tadi saya katakan pertama kali kenal nggak ada sayur sama buah ya, hanya tepung itu ya. Saya dulu anak saya tak buatkan sendiri kayak gitu ya. Jadi bubur tepung itu mungkin dikasih susu kayak gitu. Bersumsum gitu Iya. ya Bu ya. Terus kemudian kalau sudah mulai usia 9 bulan itu sudah mulai kan bertahap ya. Tadi saya bilang MPASI harus diberikan bertahap, baik jumlah maupun teksturnya. Teksturnya. Ya ini kalau sudah 8 bulan kayaknya giginya sudah mulai agak banyak ya. Jadi agak kasar dikit, istilahnya tim saring, seperti itu. Kemudian begitu dia masuk ke usia 12 bulan, itu sudah sebetulnya dia sudah mulai dilatih makanan keluarga. Jadi hampir sama dengan keluarga, hanya tetap mungkin nasinya yang masih agak lemes gitu ya kan. Jadi belum bisa dia mengunyah atau mencerna yang kasar. Jadi tahapan-tahapan itu perlu diperhatikan. Biasanya kan ada leaflet ya untuk ibu Iya. supaya tahu, oh ya anak saya ini waktunya makan apa. Jadi ini bubur dulu, kemudian agak-agak kasar disaring, baru kemudian makanan biasa yang ya ada nasi, sayur, lauk seperti itu, cuma nggak lagi harus dicampur jadi satu seperti pada saat usia sekitar itu ya 9 bulan sampai 11 bulan kayak gitu, Mbak. Berarti memang harus bertahap ya, Iya, Bu, ya. betul-betul. Bertahap itu berdasarkan tumbuh kembang Iya, anaknya. heeh. Jangan sampai anaknya belum ada giginya belum lengkap gitu, mungkin dikasih makanan keluarga yang sama Nah, ibunya. iya. Biar cepet berdua gitu. Iya ya, nanti ditelen-telen itu aja. Kayak gitu. Iya. Berarti berarti kan memang ya itu tadi ya Bu ya bertahap ya. Iya, Jadi iya. ibu atau mungkin pengasuh itu harus ya belajar ya Bu Iya, ya, iya. benar. Mm. eh Sekarang kan terutama untuk ibu yang bekerja mungkin ya Bu ya, Iya, kan iya. memang sekarang ada kalau bahasanya itu bubur fortifikasi Oh ya, yang betul-betul. bikinan pabrik gitulah pokoknya. Lah, itu kan sekarang udah macem-macem ya Bu. Kalau zaman saya dulu mungkin ada cuman satu atau dua merek gitu yang Iya. terkenal. Kalau sekarang kan banyak Bu, banyak merek lokalan yang ya dia sebenarnya sama sih, apa bikinan pabrik lah. Itu kira-kira ada bedanya nggak sih Bu dengan bikin sendiri yang kukus sendiri, terus habis itu saring
ulek sendiri Iya, gitu. heeh. Kira-kira apa sih Bu bedanya? Iya, kalau saya sebetulnya menganjurkan itu harus homemade ya, Mbak ya. Ya, jadi memang pabrikan itu apa ya, simple bagi ibu bekerja seperti itu. Sudah dah tak belikan ini aja nanti asisten yang ini nyiapkan langsung tetek gitu aja ya Kasih dikeluarin. Agnes. Iya, cuma di sini namanya apa ya? Makanan pabrikan pasti kalau ndak ada pengawet kan nggak mungkin ya, adalah walaupun sedikit, tapi kalau kita membuat sendiri, pertama kita bisa memilih bahan makanannya. Jadi pengetahuan kita kan kita asah ya, artinya kita sekarang kan mendapatkan informasi tapi jangan salah informasi ya. Jadi melalui media sosial atau ya harusnya yang bisa dipercaya ya, kadang-kadang jangan makan ini tapi nggak ada nggak ada dasarnya ya. Jadi kalau homemade itu pertama itu tadi kita bisa milih bahan makanan apa. Jadi kan tadi sudah tahu oh ya sumbernya harus seperti ini, sayurannya nggak boleh berserat dan tentunya itu dari bahan-bahan yang fresh ya, tidak diawetkan. Kemudian lauknya juga kita bisa milih ya. Kemudian juga buah-buahan yang diberikan. Sebetulnya ini pengalaman saya pribadi ya, saya kan juga bekerja ya dari anak saya pertama. Saya itu dulu buat sendiri ya. Jadi pada saat dia mengenal bubur ini bubur susu, saya itu beli beras kan ada beras merah juga. Jadi ditepung kan kalau di pasar kan ada yang beras jadi tepung itu kemudian disangrai itu bisa lebih apa ya awet. Kemudian begitu makan bubur saring tem saring itu yang agak kasar itu ya saya buatkan sendiri. Jadi ya apa ya memang dulu itu meluangkan waktu benar-benar karena apa kita berpikirnya ini untuk anak saya seperti itu ya. Jadi asisten itu nanti tinggal ini aja apa Nyopin. iya nyuapin aja. Jadi makanan sudah tersedia. Ya memang ribet ya. Memang zamannya mungkin berbeda juga ya. Sekarang itu apa ya mungkin agak berkurang lah keinginan seperti itu. Tapi kalau saya menganjurkan lebih bagus homemade. Tentang fortifikasi, memang fortifikasi itu tadi kan penambahan zat gizi tertentu ya. Seperti tadi misalkan, oh ya ini harus tinggi Fe. Padahal untuk mendapatkan Fe yang banyak itu harus mengkonsumsi daging yang banyak sekali, agak susah seperti itu. Tapi kalau begitu difortifikasi dari makanan yang pabrikan, dia sudah bisa mendapatkan. Jadi ya mungkin sekali waktu sih nggak apa-apa, tapi maksudku jangan tergantung dengan apa ya merek dari pabrikan yang ada. Luangkanlah waktu. Anak itu kan aset ya katanya. Ya aset kita apa ya di masa depan kita kan pastinya ingin memberikan yang terbaik buat anak. Jadi kayak gitu. Justru sebenarnya kalau menurut saya ya Bu, sekarang itu lebih mudah karena Peralatannya iya Bu, jadi kan lebih lengkap Bu. Kalau zaman dulu mungkin slow cooker itu iya kan orang nggak yang ada slow cooker. iya, orang yang apa mungkin bener-bener punya uang gitu punya. Betul. Sekarang slow cooker itu yang apalagi zaman sekarang tuh ada yang jualan, jadi ada yang sewa bahkan Bu, Betul, gitu kan peralatannya lebih canggih-canggih sekarang ini. Iya. terus beli kalau Ibu Ida bilang tadi bilang kalau beras merah kita apa kita sangrai dulu. Sekarang Oh, sudah ada di oh apa iya, kayak sudah marketplace dijual ya. iya ada yang jual gitu. Cuman memang sekarang itu ya gempuran itu loh Bu Iya, produk-produk yang iklan-iklan ya. Pandai-pandainya kita memilih dan menyikapi. bener Betul. lebih praktis juga sih Iya, sebenarnya gitu. Tapi ya sebenarnya nggak dilarang ya Bu, tapi iya, mungkin porsinya itu betul. lebih baik banyakkan homemade Iya. gitu. Sekarang itu alatnya canggih-canggih ya, Pak. Zaman saya Nah, dulu ya ngukus ya, karena iya. zaman saya dulu kayaknya nggak ada slow cooker atau mungkin saya nggak tahu ya. Jadi ya campur-campur itu ditem pakai tantang itu ya kan kayak gitu. Terus kemudian ya disaring atau kemudian kita di blender kadang-kadang. Nah sekarang kan kayaknya peralatan itu Bener. canggih ya. Seperti tadi bilang kalau dulu saya harus ke pasar ngerendam beras kemudian saya tepungkan. Nah sekarang itu Udah ada yang mudah jual, sekali ya sudah kita jadi. tinggal buka HP cari jual tepung beras misalnya yang homemade kayak gitu ya. Oh, Beras merah, iya. beras putih semuanya ada. Sudah ada. Nah, jadi mereka sebetulnya mereka pintar ya menangkap
pangsa Pasar, pasar. ya. Iya, jadi bagi ibu yang mungkin nggak seperti saya dulu menyiapkan Iya, dari awal kayak gini, nah nanti kita tinggal nyampur aja gitu kan, lebih praktis. Kayak slow cooker tuh kita taruh aja gitu, kita tinggal tidur semalam sudah matang besok udah sendiri. mateng gitu, Iya, bener Bu. nggak lagi harus saya nunggu ngetem. Ini sudah berapa jam Iya, di ini, nah betul. Jadi sebetulnya nggak ada alasan ya untuk bilang iya, apa ya, saya nggak sempat membuat yang homemade kayak iya, gitu. Yang bener. penting sudah ditunjang, yaitu tadi sarana prasarana sudah banyak sekali, betul kata Mbak Linda itu. Bahkan kukus Iya. udah ada sekalian blender, tinggal balik di Iya, blender gitu, cepet iya. Jadi gitu. teknologi ini sudah mendukung sekali. Beli di mana tinggal buka-buka HP. Nggak usah bingung cari Iya. toko kemana, survei nggak usah kayak Kal- gitu. Kalau terbatas bisa sewa sekarang Oh gitu. iya Ada gitu ya. Oh persewaannya kayak alat MPASI, kayak slow cooker gitu sekarang iya. disewakan Bu. Oh betul-betul. Karena kan memang pakainya jangka waktunya nggak Iya, panjang ya. Mungkin sudah setahun Set- sudah iya. cukup kan dia sudah mulai makanan. Setahun 2 bulan lah maksimal Iya, sudah selesai gitu. iya, betul-betul ya. Jadi kita nggak perlu pengeluaran yang besar ya kalau memang bisa sewa seperti itu. Iya. Sekarang terakhir nih Bu Ida, kira-kira bagaimana sih tips mempersiapkan MPASI yang baik gitu, terutama untuk ibu yang memang anaknya mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang mau jalan mau MPASI gitu. Ya, jadi ya mempersiapkannya itu tadi ya kita sudah harus cari informasi dulu ya pastinya. Mungkin menjelang iya 4 bulan ini harus mencari informasi kira-kira nanti apa saja sih yang bisa diberikan sebagai MPASI ya karena kan itu butuh persiapan nggak tiba-tiba anak saya 6 bulan oh ya ini saya harus buat MPASI kayak gitu ya. Informasi itu mudah sekali didapat di mana-mana. Kalau kita dulu pasien rumah sakit begitu pulang memang kita beri leaflet tapi kan masih lama ya 6 bulan bisa-bisa Udah nggak tahu hilang. kemana. Iya. Cuma sekarang kan leaflet ini ada yang ini ya dalam bentuk soft file. Ya, jadi kan kalau kita simpan di HP mungkin nanti pas dipakai bisa dibuka lagi. Kalau bentuk kertas kan ya itu tadi mungkin entah hilang kemana. Jadi pertama harus cari informasi ya kira-kira apa sih MPASI itu. Jadi pengertian dulu ya. Jadi kadang-kadang kan ya ada orang yang pengetahuannya sudah banyak, tapi ada juga yang belum tahu apa itu MPASI. Kemudian tentunya mulai browsing-browsing atau mencari informasi bahan-bahan apa pada usia-usia ini tahapannya diberikan apa saja dan itu harus juga dipahami. Jangan sampai keliru 6 bulan begitu makan kasih nasi tim kayak gitu. Nah, jadi tahapan-tahapan itu sudah bisa apa dicari informasinya. Bisa kalau saya menyarankan ya ke petugas kesehatan lah yang artinya lebih apa ya mempunyai informasi yang istilahnya kalau bilang tentang makanan misalkan gitu ya ahli gizi atau mungkin ya tenaga kesehatan ya pasti di situ ada kader yang sudah dilatih seperti itu tidak harus datang. Jadi ahli gizi kan mendampingi ya kalau di puskesmas ke masyarakat itu asal dia rajin ke posyandu seperti itu informasi itu mudah didapat dan kemudian juga menyiapkan tadi kalau mama-mama muda yang bekerja ini ya info di mana ya persewaan yang tinggal kita tidur itu nasi tim sudah matang sendiri. Iya, tapi kalau yang pagi ibu tidak bekerja atau mungkin dia ada keterbatasan dalam segi dana gitu ya finansial ya mungkin seperti saya dulu ya pakai dandang nggak ada salahnya ya itu sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang penting ibu tersebut paham bagaimana MPASI, kapan saya harus memberikan, tahapannya bagaimana, sehingga pada saat benar-benar bayinya usia 6 bulan sudah siap. Kayak gitu Mbak Linda. Karena memang kalau menurut saya sendiri itu tuh kayak masa yang bikin deg-degan gitu Iya, loh, Bu. betul-betul. Ya. Apalagi putra pertama mungkin gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun anak saya udah hampir 3 tahun kalau mau makan itu ini mau nggak ya gitu. Iya, Iya. Makanya memang harus dipersiapkan. iya. Jadi ingat apa ya?
perkembangan anak di masa mungkin usianya berapa putranya Mbak Lida? Hampir 3 tahun bulan Nah, depan. 3 tahun. Itu pada saat pengenalan MPASI mulai dikenalkan beraneka ragam makanan. Iya ya. Jadi sebetulnya anak kalau nggak mau suatu bahan makanan, kalau saya itu menyalahkan orang tuanya. Mungkin tidak dikenalkan. Iya Iya, ya, benar. jadi oh ya orang tuanya sukanya ayam gitu aja. Iya. Anaknya nggak dikenalkan, hati katanya amis. Padahal anak belum tentu merasa amis. Kita aja iya. Jadi mulai ini ya tadi lupa harus penganeka-ragaman bahan makanan itu juga penting supaya anak itu bisa menerima bahan makanan yang macam-macam. Selain itu, kandungan zat gizinya itu saling melengkapi ya. Jadi saya punya teman sukanya makan ayam saja. Saya tanya kenapa sama orang tua saya hanya dikasih ayam. Nah, berarti kan apa yang menjadi perilaku anak itu sebetulnya ajaran dari Bisa nah, makanya menurun. iya, jadi perilaku ibu saat memberikan makanan. Jadi benar-benar pada saat MPASI ini kan istilahnya melatih dia mulai makan. Jangan mengenalkan satu bahan. Yang penting sesuai itu tadi sudah boleh nggak kayak gitu. Ya, apalagi sudah setahun dikenalkan semuanya sehingga iya macam-macam sehingga jangan sampai nanti dia hanya terpaku satu makanan kayak gitu. Kadang nggak mau itu bukan karena memang nggak mau, karena belum pernah Iya, tidak mengkonsumsi dikenalkan gitu. kan anak dari mana kenalnya makanan Iya. kalau tidak dari orang tua mungkin pengasuhnya juga ya kalau bagi ibu yang berkarir Kak seperti itu. Jadi ya memang harus dikenalkan barulah nanti kalau misalkan dia ada alergi itu pasti harus kita hentikan ya kan. Kalau alergi itu sangat individual ya. Jadi kalau temennya yang lain misalkan bisa makan seafood kok anak saya nggak bisa, ya itu ya memang itu nggak bisa Itu anak dipaksakan. saya. Iya. Ya saya sendiri juga ada alergi ya kalau makan udang itu dulu biduran kayak gitu gatel. Ya, nah itu yang kita tidak boleh memaksakan. Ada lain cerita ya Bu Iya, ya. tapi begitu dia mau, ya kita kenalkan aneka macam itu, lauk terutama ya supaya dia itu mengenal semuanya, kayak Benar. gitu. Sama tak kenal maka tak Iya, sayang. Kalau heeh. MPASI nggak doyan jadinya. Iya, iya betul. Jadi MPASI ini memang penting ya. Jadi kalau tadi kita nggak memberikan, dia nggak mau makan, nah lama-lama dia ini GTM ya, gerapan tutup begitu tahu makanan, maunya hanya susu kayak gitu itu yang sangat Ya, pemilihnya mengkhawatirkan. Iya. picky Oh ya eater. karena ini picky eater. Pada usia 0 sampai 2 tahun itu kan golden age ya, masa 1000 pertumbuhan ya hari. hari Ya. pertama kehidupan sampai 2 tahun. Itu jangan sampai anak itu kekurangan zat gizi. Karena dampaknya tidak sekarang, mungkin setelah 2 Benar. tahun akan kelihatan kok anak saya mungkin jadi stunting misalkan, walaupun stunting nggak akan muncul dalam waktu singkat karena kita ketahui saat hamil itu juga berpengaruh. Mungkin juga anak jadi apa ya, males kayak gitu-gitu karena memang tidak terpenuhi zat gizinya. Jadi benar-benar supaya dia bisa tumbuh dan kembang secara optimal kayak gitu. Karena yang saya sempat baca itu otak itu berkembangnya 80% di 1000 hari pertama Iya, kehidupan. betul. Jadi Itu yang harus dikejar ya iya, sama ibu. volume ya. Jadi kan istilahnya orang cerdas itu katanya volume otaknya banyak ya. Jadi kepalanya besar nggak ada volumenya. Jadi itu harus benar-benar, makanya apa sih makanan yang merangsang pertumbuhan otak seperti itu juga harus benar-benar diperhatikan supaya kalau sudah masa 2 tahun lewat percuma kita memberikan. Ya bisa Sah cuma ya. tidak seoptimal pada dia sampai usia 2 tahun kayak gitu. Oke, ini Iya. seru nih kalau memang soal MPASI, terutama saya ya yang ibu-ibu Bu Oh gitu. iya. Karena memang ya itu selain butuh ilmu, itu juga memang butuh jam terbang mungkin ya Bu Oh ya iya, untuk betul-betul. kalau saya kan baru anak pertama, nanti mungkin ini kekurangan saya di anak pertama bisa saya Jadi aplikasikan pelajaran ya. nanti untuk kalau saya punya anak kedua gitu. Iya, iya. Ya mungkin duluan saya ya karena saya Bener. anaknya sudah gede sekarang. Iya, terutama belajar keahliannya sih Bu, itu yang Oh penting iya, gitu. iya. Kalau mungkin saya beruntung bisa langsung ketemu sama Bu Ida gitu. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang kan banyak Bu yang Instagram, dari Oh Instagram, iya, heeh. dokter-dokter sekarang kan punya akun Instagram, Oh atau mungkin iya, ahli heeh. gizi Iya, gitu, heeh. mengedukasi. Itu kan lebih terpercaya ya Bu, Betul, karena iya. mereka memang sudah Di duluan bidangnya belajar lah, iya, mengenai itu heeh. gitu.
Jangan sampai kita mempercayai apa ya informasi dari masyarakat yang kita tidak tahu latar belakangnya dia apa. Kan sekarang banyak ya posting-posting kadang jangan makan ini sama ini. Nah, kaitannya apa? Ya kadang-kadang kalau kita percaya ya sudah diikuti. Nah, bisa jadi itu bukan istilahnya apa ahlinya kayak gitu ya. Jadi kan ada orang iseng-iseng posting. Ya, sekarang kita kan kadang nggak bisa membedakan ya apa hoak-hoak Ilmu seperti itu itu. penting dari Iya. sumber Nah, itu yang harus kita ketahui. diberikan Iya, gitu. betul. Kecuali baca langsung di literatur, nah itu pasti sudah bisa dipercaya. Tapi nggak semua orang Males seperti ya. itu. Sekarang maunya yang gampang. Aduh, lihat Iya, gini di aja. Instagram gitu. Sambil layan gitu ya Bener. mendengarkan. Apa magernya berfaedah gitu, Ya, karena betul. baca-bacanya tentang Iya. apa namanya sumber-sumbernya tentang kesehatan. Ya, betul. Jadi pulang kantor ya sambil istirahat ya, membuka scroll apa info yang sekiranya Bener. kita butuhkan. Mungkin kayak gitu. Seru ya Bu ya, wah nggak kerasa nih udah Oh hampir ya. 30 menit Oh kita iya ya. ngobrol. Karena emang ya seru Bu gitu kan ya, apalagi ya ibu-ibu gitu kan setelah kalau sebelum 6 bulan tuh kan strugglingnya itu ke ASI yang salah Iya, atau mungkin betul. kurang ASI Iya, gitu lah. Kalau 6 bulan ke atas tuh udah beda lagi iya. challenge-nya gitu ke MPASI gitu. Itu Iya. ternyata wah enak nih, jadi kalau ibu bekerja kan biasanya pumping, udah Oh pumpingnya udah iya, nggak banyak gitu. heeh. Ternyata MPASI ini lebih apa apa ya complicated gitu, Oh iya ya, lebih banyak iya, tantangannya daripada ASI gitu, iya. yang saya rasakan sebenarnya gitu, yang nggak cocok makanannya, Iya, yang apa nggak cocok teksturnya atau iya. mungkin GTM gitu Iya, kita kan. sudah berusaha buat gini ya. Benar. Ternyata disuapin cuma gini. Aduh, rasanya Udah mikir semalam, wah ini seru nih besok apa menunya iya apa gitu ya. terutama kalau saya itu Bu kayak memperkenalkan pertama, jadi kan memang Heeh. kebetulan suami saya ada alergi Oh, makanan iya. gitu lah. Saya tuh deg-degannya itu ketika ngasih anak saya yang seperti Iya seafood betul, gitu. karena sangat beresiko itu menurun ke putranya kayak gitu itu. Padahal kan sebenarnya kayak udang gitu kan bagus ya Bu Iya, ya, udang salmon gitu. heeh. Tapi ya itu saya deg-degannya itu ketika lah ternyata beneran alergi seafood Iya. anak saya. Oh iya. Memang sangat genetik kalau alergi itu dari orang tua Itu juga yang diturunkan. harus dipelajari Iya, ternyata ya Bu betul ya. ya. Jadi Bener. kalau kita paksakan malah berbahaya pada anak tersebut ya. Jadi jangan mengejar ini gizinya tinggi tapi tubuh tidak bisa menerima. Nah, itu juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Oke, sebelum kita pamit ya Bu ya, Oh iya ya. tema yang tadi tumbuh kembang mulus dengan MPS bagus. Mungkin ada closing statement dari Ibu Ida mengenai MPASI. Oh iya, oke. Sebelum kita akhiri ya, Mbak Linda ya. Jadi pertama MPASI itu penting sekali lagi saya sampaikan ya. Jadi MPASI itu harus harus diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan. Pentingnya MPASI itu tadi sudah saya sampaikan panjang lebar ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tahapan pemberiannya. Jangan sampai kita salah memberikan tahapannya, teksturnya, frekuensinya itu perlu diperhatikan. Kemudian pada MPASI perhatikan komposisi zat gizinya. Jadi kita harus benar-benar memilih bahan makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh bayi atau anak tersebut, dan jangan lupa penganekaragaman makanan karena di situ anak mulai belajar mengenal makanan ya, istilahnya mulai mengenal, kita kenalkan yang macam-macam supaya nanti dia kalau kita berikan makanan bisa menerima, enggak hanya tertentu itu saja. Kemudian juga nah ini dalam pembuatan MPASI langkah baiknya kalau kita bisa buat sendiri karena sekarang sudah banyak fasilitas tadi yang sampaikan Mbak Linda. Jadi baik bahannya maupun
sarana prasarananya, peralatannya. Jadi lebih aman dan higienis sih menurut saya, karena kita tahu bahan yang dipilih, prosesnya. Ya mungkin pabrikan ya sekali waktulah kalau saya bilang sebagai selingan mungkin ya. Oh ya, kayak dibanding seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tip ya. Semangat untuk ibu-ibu muda memberikan MPASI demi putra tercinta gitu ya. Makasih banyak Bu Ida Ya, sama-sama. closing statement-nya ya, benar-benar merangkum nih semua yang kita bicarakan hari Iya, ini iya. gitu. Intinya kita harus banyak belajar, kita harus kalau katanya sih practice make perfect ya. Betul, Jadi betul. semakin banyak belajar, semakin Iya. banyak berpraktik itu nanti lama-lama akan nemu nih apa ya metode yang paling cocok Betul, betul. untuk Iya. anak kita sendiri Iya, gitu. betul, Oke. betul. Baik sahabat Sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita tadi, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada sesi hari ini. Terima kasih banyak Bu Ida Ya, atas sama-sama Mbak Linda. statementnya yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk pada siang hari ini. Sama-sama. Karena mungkin di tengah jadwal Bu Ida yang padat ya Bu ya, sebagai KA instalasi gizi mungkin sudah berkenan meluangkan waktunya untuk Poltekkes gitu. Oke sahabat Polkesma, saya Herlinda pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat Sehat Polkesma untuk klik tombol subscribe channel Polkesma Talk, like, comment, and share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.